jelas ya, kecuali orang tuanya nggak tahu di mana nih ya, orang tuanya jelas, orang tuanya masih ada, ya tentu harus ada. Kalaupun kemudian mau dibawa diperjuangkan di pengadilan, ya nanti perlu pembuktian lebih lanjut. Apakah orang tuanya melakukan penelantaran terhadap anak ini sehingga nanti negara memutuskan ya kan anak ini boleh diadopsi. Nah, itu punya mekanisme hukum sendiri. Tapi kalau kemudian hanya berdasarkan permintaan anak itu lalu diambil tindakan, ya hukum nggak mengatur begitu. Bang, ini kan si Nikita melaporkan FA Fadel, dalam hal ini kan yang punya hubungan dengan anaknya, tapi sementara anaknya justru menyerang Nikita nih, artinya justru membela si terlapor ini, lebih ke kubunya terlapor, ke Rasman juga. Abang melihatnya seperti apa nih? Sedangkan Nikita menggebu-gebu melaporkan si Eva, tapi sedangkan yang si anaknya ini justru malah membela si terlapor. Apakah ini menjadi alasan juga mungkin pihak kepolisian lama memproses? Iya, karena begini, sekarang kalau kita mau katakan ya, Loli ini kan kalau kita mau katakan apakah dia anak di bawah umur, dalam satu sisi undang-undang kita secara KUHP dinyatakan betul di bawah umur karena di bawah 18 tahun gitu ya. Tapi kalau kita bicara apakah anak umur 17 tahun bisa mengambilkan keputusan sendiri dengan kemudian dia diberikan kartu tanda penduduk, ya artinya dia udah dianggap negara dalam satu sisi adalah orang dewasa yang bisa mengambil keputusan sendiri, kan begitu, ya kan? Artinya hak politiknya udah ada. Buktinya apa? Buktinya udah diberikan kartu tanda penduduk, dia bisa memilih, kan gitu kan? Dan umpamanya pun dia mau dipilih itu udah bisa. Nah, pertanyaannya begini, kalau kemudian si Loli ini lebih condong kepada pria yang dianggapnya pacarnya gitu ya, lalu orang tuanya tidak setuju gitu kan, nah ini kan kembali lagi dinamika dalam keluarga, ya kan? Nah, makanya tadi saya katakan pendekatannya jangan hanya terus melulu pendekatan hukum, nggak ketemu titik terang. Kenapa? Karena satu sisi punya pendirian sendiri, satu sisi punya kemauan sendiri. Saya nggak mau menarik hal ini apakah Nikita sebagai orang tua itu boleh kita katakan berhasil atau tidak mendidik anak. Saya nggak mau bawa ini ke arah sana, ya. Dan saya juga tidak membenarkan bahwa kejadian ini adalah karena seorang ibu itu gagal mendidik anaknya. Saya nggak mau bawa itu. Kenapa? Karena banyak sekali faktor. Ya, banyak sekali faktor. Maka kembali saya katakan solusi yang terbaik tabayun. Ya, semuanya adalah pihak yang beragama. Carilah sebuah tokoh agama ya yang kemudian bisa dihormati, bijaksana, minta pandangannya, dan setelah diberi pandangan ikuti pandangannya. Karena apa? Karena saya yakin seperti Loli, kenapa dia kemudian melakukan langkah-langkah itu? Ya simple. Kalau kita bicara secara agama, dia tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik, kan gitu. Kalau dia mendapatkan pendidikan agama yang baik, tentu nggak mungkin dia melawan ibunya, kan begitu. Nah, Nikita pun ya saya kira apa? Saya kira ya emosi sebagai seorang orang tua gitu ya, seorang ibu, anaknya nggak mau dengerin ngomongan dia, lebih cenderung mengikuti orang lain daripada dia yang mungkin memelihara, membeli makan gitu. Emosi itu nggak boleh kita salahkan juga. Itu behavior naluri seorang ibu gitu. Nah, jadi ya kembali saya kira ya dari kedua belah pihak tentu punya kuasa hukum. Kalau prinsipalnya tentu biasa tuh, masing-masing prinsipal mengedepankan emosi biasa. Nah, himbauan saya dari kedua pihak kuasa hukum, terutama di kita ya, itu teman saya tuh, Bang Fahmi itu ya. Dia kedepankan saja restoratif justice, duduk yang mana baiknya gitu ya. Karena apapun ceritanya, ini permasalahan keluarga yang tentu nggak baik terlalu diumbar-umbar ke publik. Saya tegaskan lagi berarti apa yang dilakukan oleh Rasman itu udah bijak ya Bang. Maksudnya pas Loli datang ke kantor lalu dibawa ke hotel dan ke Polres malam itu juga. Saya garis bawahi dalam konteks seperti informasi yang kita dapat ketika itu benar bahwa Loli yang mendatangi Rasman untuk minta pertolongan, maka apa yang dilakukan Rasman itu benar. Oke. Bang, ini kan yang menarik adalah ketika waktu kejadian pemukulan antara Rasman dengan Nikita Mirzani adalah kesaksian Nikita. Bahkan si Rasman meminta untuk si Loli untuk menjadi saksi, Bang. Itu secara hukum
diperbolehkan Bang di bawah umur untuk menjadi saksi Bang? Iya, artinya tidak menjadi saksi kunci tapi saksi petunjuk, ya kan? Nah, secara itu menjadi saksi petunjuk ya nanti akan diolah. Kenapa? Karena semua poin-poin itu akan dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk mendapat sebuah rangkaian peristiwa yang holistik. Nah, untuk mendapatkan sebuah rangkaian peristiwa yang holistik itulah polisi bekerja dalam konteks klinik tadi, gitu. Dan saya yakin siapa yang kemudian melakukan apa, siapa yang menjadi korban, siapa yang memulai, itu pasti akan nanti terlihat, gitu kan? Nah, ya kembali lagi saya katakan, terlihatnya itu alangkah lebih baik dilakukan oleh restoratif justice. Kenapa? Karena secara niatan saya tidak melihat dari kedua belah pihak ini punya niatan jahat. Ini hanya tersulut emosi sesaat. Di satu sisi dia merasa dirinya benar, yang di sisi lain juga merasa dirinya benar. Saya kira itu. Bang, satu lagi Bang, ini kan laporannya dugaan aborsi dan asusila anak di bawah umur, itu pembuktiannya seperti apa Bang? Artinya kan kayaknya ini anak si korban nggak mengakui kan adanya dugaan persetubuhan. Nah, itu memang agak rumit itu ya. Sekarang kalau kemudian dikatakan ada dugaan seperti itu, ya pembuktiannya bagaimana? Kembali ke pembuktiannya saja. Pertanyaannya, apakah ada bukti? Apakah ada saksi? Ya kan, secara hukum pidana kan hanya kepada itu. Bahwasannya harus ada 2 alat bukti. Ya kan, apakah benar ada bukti, ya kan, tentang hal itu, ya. Kalau memang ada, ya akan diproses. Tapi kalau nggak ada, kan nggak bisa katanya. Saya kasih analogi simpel saja. 2 orang dewasa berada dalam satu kamar, ya katakanlah kamar hotel. Apakah itu bisa dikatakan sebagai perbuatan perbuatan itu bersenang-senang, ya, atau perbuatan berzina? Nggak bisa. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam hukum itu jelas, ya. Itu para ahli hukum itu menyatakan perzinahan itu jelas, ya. Penggunaan alat reproduksi itu jelas itu. Ya, saya mau menjelaskan lebih detail itu saya sendiri agak kurang pas gitu ya. Tapi itu jelas. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak pernah mudah pembuktiannya. Gitu loh. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kecuali ya anak ini hamil. Iya kan? Nah, kecuali anak ini hamil, lalu kemudian dia mengakui ada pihak yang kemudian menghamili dia, iya kan? Nah, itu oke, rangkaian peristiwanya bisa diramu, ya kan? Dan itu kemudian akan dilakukan juga penyelidikan, gitu. Karena dalam konteks ini anak di bawah umur. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya kembali kepada pihak-pihak yang menyatakan itu, ya silakan. Mungkin mereka punya teknologi baru untuk membuktikan itu kan, ya kita juga nggak tahu, kita tunggu aja biar kita belajar.